Baik, terima kasih. Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita Pemersatu Indonesia pada hari ini, Rabu 28 Desember 2022, dengan saya Meruli Tua Silaban untuk mengulas berita menarik tentang gegara meme stupa Borobudur, Roy Suryo divonis pidana penjara 9 bulan walau telah meminta maaf. Lalu bagaimana dengan penista salib? Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga KRMT Roy Suryo Noto Diprojo atau akrab disebut dengan Roy Suryo divonis 9 bulan penjara oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari ini, Rabu 28 Desember 2022. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai bahwa Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan secara individu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan atau disingkat dengan SARA, sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Vonis hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda 300 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Pemirsa, Majelis Hakim saat menjatuhkan putusan terhadap Roy Suryo, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Menurut Majelis Hakim, sebagaimana dimuat satukanindonesia.com pada hari ini, Rabu 28 Desember 2022, hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa yaitu Roy Suryo melakukan multiple quote tweet melalui media sosial Twitter yang dapat menyebabkan rusaknya kerukunan antar umat beragama dalam bingkai kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Majelis Hakim mengatakan, di mana terdakwa tidak mencerminkan dirinya sebagai tokoh masyarakat atau ahli telematika atau orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi yang memahami etika dalam bermedia sosial. Selain itu, Majelis Hakim mengatakan bahwa terdakwa mengingkari perbuatannya seolah-olah hal yang biasa yang dilakukannya dan memberikan apresiasi terhadap kreativitas yang berlebihan yang menyinggung pemeluk umat agama Buddha. Majelis Hakim mengatakan, sementara yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan juga terdakwa telah berjasa kepada negara. Pemirsa, usai mendengar putusan, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyatakan akan mengajukan banding. Sementara tim kuasa hukum terdakwa Roy Suryo mengaku akan terlebih dahulu pikir-pikir dan berkoordinasi dengan kliennya untuk menentukan langkah hukum yang akan dilakukan selanjutnya. Pemirsa satukanindonesia.com yang kami cintai dan banggakan dimanapun berada, dalam persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Roy Suryo selama 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda 300 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa Roy Suryo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana diketahui oleh publik melalui pemberitaan media di pihak media dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama
pada tanggal 22 Juli 2022 lantaran mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Atas perbuatannya yang telah secara sengaja membuat meme stupa Candi Borobudur yang diedit dan mirip dengan Presiden Joko Widodo, dalam Twitternya, Roy Suryo dijerat dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Pemirsa satukan Indonesia.com yang kami cintai dan banggakan dimanapun berada. Terkait dengan proses perkara yang diperhadapkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga di masa Presiden SBY sejak Januari 2013 hingga Oktober 2014 ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkannya sebagai tersangka pada tanggal 22 Juli 2022. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julpan pada tanggal 22 Juli 2022 mengatakan, jadi hari ini benar diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai tersangka, ujar Kombes Pol Julpan pada saat itu kepada pers. Roy Suryo dengan kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha Indonesia, khususnya terkait dengan meme stupa Candi Borobudur mirip dengan wajah Presiden RI Joko Widodo. Dalam tahap awal pemeriksaan, menurut Julpan, sebagaimana diberitakan satukanindonesia.com pada tanggal 23 Juli 2022, meskipun Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Roy Suryo belum ditahan. Masalah penahanannya nanti akan kami update, kata Kombes Julpan pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Pemirsa, Roy Suryo harus berhadapan dengan polisi setelah adanya laporan polisi dari kelompok umat Buddha yang mempermasalahkan meme Roy Suryo yang dimuat dalam tweetnya, sebagaimana adanya laporan polisi yang pertama yang dilayangkan oleh Ketua DPP Dharma Pala Nusantara Kevin Wu ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan polisi LP-B-0293-Angka Romawi 6-2022 SPKT Bareskrim tanggal 20 Juni 2022. Kasus ini kemudian dilimpahkan oleh Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Kevin sebagai perwakilan umat Buddha mempersangkakan Roy Suryo dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE dan atau pasal 156A KUHP. Kevin atau perwakilan umat Buddha menilai tindakan Roy Suryo turut serta menyebarkan foto editan stupa Candi Borobudur menyerupai wajah Jokowi Widodo itu sebagai bentuk penistaan agama Buddha. Selain Ketua Dharma Pala Nusantara Kevin Wu yang telah melaporkan ke Bareskrim Polri pada tanggal 20 Juni 2022, laporan kedua atau pada hari yang sama juga dilakukan oleh Herna Sutana ke Polda Metro Jaya dengan register perkara nomor LP-B-3042-Angka Romawi 7-2022 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Juni 2022. Dalam laporannya, Herna Sutana mempersangkakan pasal yang sama yang sangat dilaporkan oleh Kevin di Bareskrim Polri. Dikatakan oleh perwakilan umat Buddha, kami mewakili umat Buddha melaporkan terkait dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE
terkait masalah simbol agama. Terlapor ini telah menggunakan satu unggahan Candi Borobudur, kata Herna, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin tanggal 20 bulan Juni 2022. Dalam laporan tersebut, pelapor yang mewakili kelompok umat Buddha menyatakan dan menyertakan barang bukti berupa cetakan print out akun Twitter KRMT Roy SURYO2. Roy Suryo mengunggah meme stupa Borobudur itu pada Jumat tanggal 10 Juni 2022 sebagai protes atas kebijakan naiknya harga tiket masuk ke Candi Borobudur sebesar Rp750.000. Belakangan, pemirsa, harga tersebut dibatalkan oleh pemerintah. Dalam unggahan yang dibuat oleh Roy Suryo menyertakan alamat akun asli pengunggah awal meme tersebut. Setelah adanya polemik dan pertentangan di tengah masyarakat dan di media sosial akibat meme yang dibuat Roy Suryo tersebut, pada akhirnya Roy Suryo dengan cepat menurunkan unggahannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada umat Buddha di seluruh penjuru Nusantara. Akan tetapi Roy Suryo yang merupakan mantan pejabat tinggi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan mantan anggota DPR tetap harus menerima ganjaran dengan hukuman pidana penjara selama pidana 9 bulan penjara. Pemirsa satukanindonesia.com dimanapun berada, peristiwa yang dialami oleh seorang Roy Suryo, sang mantan Menteri Pemuda Olahraga, sangat memungkinkan menimpa pengguna gadget jika dalam menggunakan gadgetnya tidak hati-hati, menggunakan gadgetnya secara sembrono, bahkan mengupload kata-kata yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan atau sara. Pemirsa satukanindonesia.com yang kami cintai dan banggakan, terkait dengan meme yang dilakukan oleh Roy Suryo yang didakwa karena melanggar hukum di bidang sara, berdasarkan catatan kami satukanindonesia.com dan beberapa media nasional memuat berita yang esensinya mempunyai kemiripan berkaitan dengan dugaan pelanggaran tentang sara, yaitu kelompok umat Kristiani yang diwakili oleh Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia. Pada tanggal 19 Januari 2022, Perhimpunan Pemuda Gereja atau PPGI melaporkan seorang Ustadz Abdul Somad ke Barreskrim karena diduga telah menyerang simbol-simbol agama umat Kristiani dan memasuki ajaran umat Kristiani dalam sebuah video yang beredar di dunia maya atau media sosial dengan mengatakan di salib ada jin dan jin yang ada di salib itu adalah jin kafir. Namun laporan tersebut ditolak oleh Barreskrim. Pemirsa satukanindonesia.com, kita percaya Polri tidak pilih kasih dalam menerapkan hukum dan menjalankan hukum. Tentunya juga negara, pemerintah senantiasa hadir dalam setiap permasalahan yang dialami oleh warganya untuk memberikan rasa aman dan memberikan jaminan kepastian bagi setiap pemeluk agama yang berbeda-beda sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemirsa, kita cukupkan berita kita, ulasan berita kita hari ini. Gara-gara meme stupa Borobudur, Roy Suryo divonis pidana penjara 9 bulan walau telah meminta maaf. Lalu bagaimana dengan penista salib? Pemirsa, mari kita bijak menggunakan media sosial, bijak menyampaikan kata-kata di media sosial. Mari kita junjung dan majukan prinsip penghargaan dan penghormatan atas perbedaan suku, bahasa, agama, dan budaya. Walau kita berbeda-beda, kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Saya
melalui Ketua Silaban Pimpinan Umum satukanindonesia.com undur diri dari hadapan Bapak Ibu pemirsa satukanindonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan, satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum kita akhiri, minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Terima kasih.